kedewasaan dalam berpolitik, berbeda pilihan itu hal yang wajar dan lumrah, namanya demokrasi. Keberagaman itu ternyata bukanlah suatu hal yang harus menjadi permasalahan. Tentu kita semua saling membantu dan saling menghargai. Teman-teman jurnalis and content creator, kali ini saya dan kru mendapatkan kesempatan berharga nih, bisa mengunjungi seorang polisi yang memiliki jabatan cukup strategis di ibu kota Jakarta ini. Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat. Apa kabar Pak Kapolres? Kabar baik, Mas Kano. Ini saya beruntung banget bisa diberi kesempatan beliau untuk menginterview langsung. Ini khusus buat pemirsa JCC di rumah. Pak Kapolres, kesibukan sekarang apa? Ya, kesibukan sehari-hari Jakarta Pusat ini seperti biasa ya. Kita memonitor berbagai kegiatan masyarakat di Jakarta Pusat, khususnya terkait dengan penyampaian aspirasi di kawasan Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nah, itu ya kegiatan kami sehari-hari ya rata-rata seperti itu. Gitu. Pak Kapolres udah berapa bulan Pak di Kapolres? Alhamdulillah jalan 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih sekarang. Tapi kan sebelumnya kan saya sudah pernah di Jakarta Pusat, gitu, sehingga Jakarta Pusat ini ya tidak asing lah bagi saya gitu. Namun memang situasinya kan yang berbeda. Situasinya berbeda. Tiap masa ada situasi yang berbeda gitu. Jadi Pak Susatyo ini kalau saya bilang bisa dibilang beliau ini rekor di Jakarta Pusat. Dari mulai Kapolsek ya Pak ya? Kapolsek Gambir. Kapolsek Gambir. Kabak Kabak Ops. Terus Bom Sarina, terus jadi Kapolres di Madiun, di Sukabumi. Wah, udah muter-muter lah. Di Jakarta Pusat ada berapa jabatan tuh Pak Tio? 3, ini 4 ya. 4 jabatan. Sampai Wakapolres, terus sekarang Kapolres. Oke, itu ibaratnya kalau orang sekolah dari TK, SD, SMP. Ya sampai sekarang kuliah, mudah-mudahan jadi sarjana lah. Amin. Pak Tio, cerita dong, dulu keinginan jadi seorang polisi itu awalnya gimana sih Pak? Bisa pengen jadi seorang polisi? Ya, kebetulan saya juga lahir dari keluarga polisi ya. Orang tua ya, polisi. Orang tua polisi. Namun demikian kan sebenarnya ibu saya itu ingin saya menjadi insinyur. Oh gitu. Makanya saya SMA saya itu karena sudah pindah-pindah ya. Saya dari TK aja saya pindah 3 kali. Di Binjai katanya kecilnya Pak? Di Binjai, di Sampali, Medan ya, di Aceh gitu. Terus pindah lagi SD-nya di Jakarta, Aceh, Bandung, SMP-nya di Semarang, Denpasar, gitu ya, Jakarta. Nah, SMA, ibu saya pengen saya jadi insinyur, saya sekolahkan di Bandung. Kita ada base camp rumah gitu ya di Bandung, karena kakak saya gitu, adik saya tuh semuanya di Bandung gitu. Nah, ya ternyata peruntungannya setelah semua daftar gitu, ya diterimanya di polisi, ya kita jalani. Dulu ikut orang tua ya Pak Tio ya? Dinas di mana? Ya sampai SMP ya, tapi SMA sudah dilepas lah, kan sudah dewasa. Rasanya apa tuh Pak Tio? Dari kecil sudah berpindah-pindah ikut orang tua? Menyenangkan ya, menyenangkan bagi saya karena saya mempelajari atau ketemu teman baru gitu. Kemudian suasana baru, terus budayanya baru gitu ya. Dan yang paling berkesan itu kan harus belajar bahasa daerah. Bayangkan saya harus belajar bahasa Sunda waktu SD. SMP saya harus belajar bahasa Jawa gitu. Terus saya pindah ke Bali, saya harus belajar bahasa Bali gitu. Untung saya tamat di Jakarta, jadi kalau saya di Jakarta pakai bahasa Indonesia masih nggak ada bahasa daerah. Bahasa gitu Medan mungkin bisa kali Pak Tio ya? Zaman dulu kalau saya pulang kampung gitu, pulang ke kampung bapak saya di Purworejo itu, saya ngomong sehari-hari itu sepupu-sepupu saya nggak ada yang tahu, ibu nenek saya aja nggak tahu saya ngomong apa gitu. Artinya melekat ya, bahasa percampuran dengan dialek-dialek Batak itu rasanya kental sekali gitu zaman itu gitu. Dan kalau nenek saya ngomong pun saya juga nggak tahu tuh ngomong apa gitu. Pasti saya nanya bapak saya dulu tuh ngomong apa gitu, baru nyambung gitu. Ya masa-masa kecil lah, menyenangkan gitu ya. Paling berkesan di kota mana Pak Tio? Selama pindah-pindah dari kecil? Semua punya cerita ya, semua punya cerita, semua punya kenangan gitu. Memang
ketika di Bali ya, kan Hmm. mulai rekaman kuat itu kan ketika SMP ya. Oh, SMP di Bali Di ya? Bali Oke. gitu. Saya melihat bagaimana kerukunan gitu. Itu membekas buat saya. Bagaimana ketika di kelas gitu ya, kita mendengarkan bagaimana teman-teman saya yang agamanya Hindu itu berdoa gitu. Kemudian kalau Jumatan mereka juga membantu kami yang Muslim untuk membersihkan aula untuk bisa sholat Jumat di sekolah gitu ya. Suasana itu saya pikir sangat membekas ya. Bagaimana di keberagaman setelah saya bertugas gitu, bagaimana keberagaman itu ternyata bukanlah suatu hal yang harus menjadi permasalahan gitu. Toh kita semua saling membantu dan saling menghargai. Jadi memang 2 tahun saya di Denpasar ya, waktu itu di SMP 1 Denpasar, itu sangat menyenangkan dan berkesan. Belum lagi suasana alamnya, budayanya gitu ya. Nah itu bagi saya ya cukup berkesan. Nah itu terus kalau pulang kampung kemana itu Pak Tio? Kalau saya pulang ya, kebetulan orang tua saya, bapak dan ibu orang Purworejo ya. Orang Purworejo, jadi ya kalau pulang dulu ya ke Jawa, ke Purworejo, mungkin liburan gitu ya, liburan lebaran dan sebagainya gitu ya. Ya tentunya suasana di kampung waktu itu listrik belum masuk, jalanan masih batu gitu ya. Seneng lah jalan-jalan di sawah dan sebagainya, suasana rekaman-rekaman kecil itu melekat gitu ya. Apa kita ke pasar, kan kalau di Jawa itu kan pasar itu menjadi sebuah apa ya, tempat yang ditunggu kalau kita hari weekend. Karena pasti kan sama nenek, kakek gitu ya. Waktu zaman itu masih ada nenek, kita ke pasar itu bisa beli mainan apa, ketepel, beli karet, buat macam-macam lah gitu ya. Zaman-zaman kecil lah, pikir gitu. Keinginan menjadi seorang polisi itu dari Pak Kapolres sendiri atau ada dorongan dari orang tua? Pada prinsipnya zaman saya SMA, kebetulan saya di SMA 5 Bandung ya. Waktu itu tamatnya SMA 5 Bandung gitu. Kan di SMA 5 itu saya satu kelas itu sekitar 25 lah gitu. Itu kan banyak orang luar ya. Banyak ada dari Batam, Lampung, macam-macam lah daerah gitu ya. Dengan semangat yang belajar yang tinggi gitu. Dan memang kita belajar lah. Belajar, terus begitu mau tamat, rasanya semua sekolah itu kita daftar gitu. Supaya apa ya, mungkin dulu ada daftar STT Telkom, saya UMPTN juga saya diterima gitu ya. Oh, sempat daftar universitas ya? Sempat, karena kan hari terakhir setelah saya tes Akabri itu, hari terakhir siang, terus sore saya berangkat tes pusat di Magelang, saya sempat ikut UMPTN gitu. Udah, kemudian saya nggak ini ya, karena saya daftar itu kan antara ITB sama Unpad ya. Muncul nama saya tuh, wah ini lulus nih gitu. Saya masih di Magelang tuh, di Akademi Militer kan, seleksi pusatnya gitu. Ini dilanjutin apa enggak gitu ya, apa saya kembali kuliah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ya sudahlah, saya putuskan hidup saya untuk mengabdi ya, saya jadi polisi gitu ceritanya. Total sudah karir 25 tahun Pak Tio? Kurang lebih ya, saya masuk Akpol itu tahun 95, tamat tahun 98 gitu ya. Berarti ya sudah 25 tahun lebih ya jadi polisi, dan sudah pindah-pindah gitu. Pernah di Jawa Tengah. Masa perwira pertama saya di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, kemudian di Bengkulu sempat, di Bengkulu, terus saya pernah Kapolres di Madiun, Kapolres Sukabumi, Kapolres di Bogor gitu. Kemudian saya dipercaya untuk jadi Kapolres Jakarta Pusat ya. Gitu. Reserse mayoritas? Ya, kebetulan dulu saya di reserse, sekolah juga reserse, berkali-kali saya sekolah juga di reserse, dan sempat juga beberapa kali sekolah ke luar negeri juga masalah reserse gitu. Oh, jadi sempat memang ke luar negeri Pak? Ya, di Jakarta juga saya sempat kasat serse di Depok, di Bekasi, Jakarta Utara gitu. Memang dunia saya dunia reserse ya. Tapi sejak saya di Kapolsek Gambir ini, Gambir di Jakarta Pusat berdinas ini, ternyata memang dunia menangani aksi unjuk rasa juga cukup menarik dan menantang. Pak Tio, kalau saya baca background-nya ini kan mayoritas deket-deket sama istana ya. Gambir istana, Kabako istana, terus Bogor istana. Kenapa itu Pak Tio? Saya nggak ngerti ya, tapi itu kan takdir ya. Kita kan, kalau bapak saya bilang ya sudah jalani takdirmu saja gitu, di mana bertugas gitu ya. Kebetulan selesai Sespim, saya di Bengkulu, kemudian kembali ke Jakarta.
Waktu itu saya sempat kaget juga ini, oh masuk Gambir gitu ya, Jakarta Gambir ya? Pusat gitu ya. Saya bingung gitu, sehari 10, 12 gitu, hasil Demo. demonya di sini tuh gitu kan. Sedangkan di Tiap sebelumnya hari, nggak pernah sebelum ya? nggak pernah saya menangani Ah, seperti itu gitu ya. Bisa bertemu dengan para aktivis, kemudian juga harus mengatur ritme pasukan dan sebagainya gitu ya. Sampai kemudian saya dinaikkan menjadi Kabakop gitu. Awalnya cuma di Gambir, sekarang hampir semua waktu itu hampir semua aksi Jakarta Pusat saya turun gitu karena sebagai kepala bagian operasi kan, jadi hmm, semuanya saya mengatur gitu. hmm. Nah sampai kemudian pengamanan di MK, di semua kan semua objek di Jakarta Pusat ya. Nah jadi ya suasana di Jakarta Pusat, kemudian mungkin situasi dinamika tugas-tugas kepolisian mengalir begitu, kemudian saya dianggap sebagai mungkin ya sebagai yang cocok untuk menghadapi situasi-situasi aksi unjuk rasa. Jadi itulah saya ditaruh di ditempatkan di Bogor, itu juga situasinya ada Covid dan sebagainya. Kemudian kembali karena 2019 saya kan Wakapolres ya. Jadi pemilu 2019 saya Wakapolres, pemilu 2024 ini saya kembali ya jadi Kapolres. Sehari bisa berapa demo tuh, Pak Tio? Di Jakarta Pusat ini dinamikanya variatif ya. Ah, Kemarin 21 sehari. 21 demo per hari? 21 Oh ya? di 12 titik, Wow. kadang-kadang 10 demo di 8 titik. Jadi Hmm, ya karena karakteristiknya ya iya. Mas Kando ya. Karakteristik di Jakarta Pusat ini kan hampir semua objek pusat pemerintahan itu kan ada di Jakarta Pusat gitu. Di istana, kantor DPR, pemilu aja kantor KPU RI di pusat, Bawaslu RI di pusat gitu ya. MK di pusat. MK di pusat, kantor KPU provinsi nanti pilkada juga di pusat gitu. DPR semualah di sini. Jadi memang heavy di tugas-tugas di Jakarta Pusat ini memang identik dengan penanganan berbagai penyampaian aspirasi lah. Jarang pulang ke rumah dong, Pak Tio. Saking sibuknya. Hampir sudah berapa kali weekend ya, saya tidak merasakan Iya. weekend gitu ya. Ah. Tapi kan hubungan dengan keluarga tentunya kan mengerti. kita harus ngatur ya. Ngatur. Kan saya juga kalau belum selesai semua juga kan kita kan juga nggak bisa pulang gitu ya. Rata-rata pulang malam lah. Paling cepat pulang ya jam 8, jam 9 baru bisa pulang ke rumah. Pak Kapolres ini 3 kali pemilu ya? 4 kali mungkin. Dari 2014, 2014 ya. 17 di sini ya? 2019. 2019 dan 2024 ini. Perbedaannya apa, Pak Tio? Ya tentunya itu pemilu presiden semua gitu. Semua gitu Dan pasti ya. sini Jadi, semua. bagaimana dinamika situasi kerusuhan pada saat di DPR saya mengalami gitu ya, bagaimana dinamikanya pemilu pada saat itu, kemudian dihadapkan dengan tantangan dan situasi yang berbeda ya dengan 2024 ini gitu. Nah ini juga tentunya dengan bekal pengalaman-pengalaman dulu gitu. Tentunya kan pengalaman dulu itu kan menjadi pelajaran ya, pelajaran buat kita bagaimana menyusun pola-pola pengamanan yang mungkin lebih humanis, lebih persuasif dan lebih antisipatif apabila memang itu berkembang menjadi suasana yang tidak kita inginkan. Nah itu selalu ada plan A, plan B, plan C. Nah itu kan sudah kalau kita terbiasa di Jakarta Pusat ini kan otomatis juga pola-pola itu membekas ya gitu. Oh kalau begini situasinya harus bagaimana dan semuanya. Nah itu butuh keterampilan. Oh ya? Butuh keterampilan untuk mengatur seperti itu dengan anggota saya di Polres itu kan 1.400 ya. 400. Terus kalau setiap pengamanan tuh pasukan bisa pesan pengamanan tuh bisa 3.000, 4.000 gitu di bawah kendali kita gitu kan, mengendalikan pasukan banyak kan juga tentunya butuh ya keterampilan lah gitu ya. Pak Tio kan juga pernah di daerah ya, pernah jadi Kapolres juga. Mungkin di sana pernah demo juga gitu. Perbedaannya apa Pak Tio, demo di daerah dengan demo yang di sini? Di Jakarta ini kan kalau di daerah itu isunya biasanya isu-isu daerah. Lokal gitu ya? Beberapa kali itu isu daerah, walaupun memang ada isu-isu nasional gitu, tapi tidak sesering di sini gitu. Nah kalau di Jakarta ini
Jakarta Pusat ini isu daerah pun kami tanganin. Sampai dibawa ke sini ya? Sampai dibawa ke sini gitu. Apalagi kalau misalnya nanti sudah sidang di MK ya, sidang para pilkada itu kan pasti di MK. Atau di Kementerian Dalam Negeri itu juga ada yang demo-demo dengan tema-tema atau isu-isu kedaerahan gitu, atau di KPU dan sebagainya, bahkan termasuk juga isu-isu yang sifatnya nasional, bahkan internasional. Orang asing pun juga pernah demo ya Pak ya? Kapolres pas lagi situasinya perang Israel-Palestina. Nah, kan otomatis itu isunya internasional gitu ya. Kita juga harus mengamankan berbagai kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi itu ya yang menjadi bagian. Belum lagi pengungsi yang di... Nah, itu juga ada di Kebon Siri, ya macam-macam lah gitu. Jadi variatif. Dan mau tidak mau kita harus, walaupun tidak menjadi domain kita terkait dengan materi yang yang menjadi penyampaian aspirasi, tapi kita harus mempelajari bagaimana ketentuannya. Karena dalam penanganan aksi unjuk rasa itu kan kita juga memiliki peran sebagai negosiasi ya, negosiator. Bagaimana menyampaikan, menghubungkan arah para peserta aksi dengan kantor yang di demo gitu. Bisa menyampaikan aspirasinya, kita pertemukan dan sebagainya gitu. Nah, itu ya seru sih ya, harus bertemu dengan banyak orang gitu ya. Kadang-kadang dengan mahasiswa, dengan buruh, kelompok, banyak kelompok yang kita terus belajar mempelajari karakter-karakter dalam setiap aksi yang beda-beda karakternya. Paling galak yang mana sih Pak? Tipikal demo tergantung, kalau menurut saya tergantung temanya ya, gitu ya. Termasuk apa menjadi temanya gitu. Kalau bukan misalnya, tergantung kelompoknya Pak ya? Ya kelompok ya variabelnya banyak ya, bisa isunya, kemudian bisa juga kelompoknya gitu. Dan semuanya ya kita tidak boleh underestimate ya. Kita tetap harus melayani dengan santun, dengan humanis. Oke, dia sih gitu. Pak Tio, ini beralih ke Polres Jakarta Pusat. Selama Pak Tio memimpin di Polres Jakarta Pusat, mungkin berbeda ya dengan pengalaman sebelumnya menjadi Wakapolres atau Kapolres. Angka kriminalitas di sini tuh seperti apa sih Pak? Apakah cenderung meningkat makin saat atau justru menurun selama kepemimpinan Pak Tio di sini? Jadi angka kriminalitas itu sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat kepada polisi. Itu analisa saya. Kalau orang tidak percaya pada polisi bisa bekerja, maka dia akan malas laporan. Nah, kalau dia percaya polisi bisa menangani, maka dia akan laporan. Jadi ada variabel kesadaran dan pribadi individu itu melaporan. Nah, situasinya kalau kita lihat, kita bandingkan dari tahun ke tahun memang ada kecenderungan meningkat. Namun demikian penyelesaian perkara itu pun juga meningkat. Sebagai contoh begini, ketika saya dulu sebagai Kasat Reskrim di Bekasi atau di Depok atau di Jakarta Utara, dulu belum marak namanya penipuan online. Sekarang betapa mudahnya orang tanpa bertemu kemudian bisa tertipu. Belum kenal bilang ini, dan itu juga hampir mewarnai nyaris 20%, 30% laporan polisi yang masuk ke Polres. Penipuan ya Pak? Penipuan secara online. Artinya teknologi itu mempengaruhi. Zaman dulu tidak ada, belum segencar itu ya. Namanya internet fraud atau apa dan sebagainya. Belum gitu. Canggih lah ya. Nah gitu. Nah itu turut mewarnai angka-angka kriminalitas di Jakarta, termasuk juga street crime. Gitu ya, street crime. Ternyata juga bahwa kemajuan teknologi dengan semua kebaikannya, dengan semua nilai-nilai baiknya, apalagi kita masa-masa COVID kemarin hampir 2 tahun, saya pikir juga anak-anak sekarang juga melek teknologi ya, melek teknologi, dia ada Zoom, ada segala macam, medsos dan sebagainya gitu. Itu juga mempengaruhi namanya karakter street crime gitu. Jadi ada tawuran, ya, kemudian beberapa lagi kejahatan-kejahatan jalanan, trek-trekan, ada jambret, ada copet, macam-macam. Terus lain juga beberapa aksi-aksi kekerasan yang terjadi gitu ya di situasi seperti ini. Nah, ini juga menjadi prioritas kami karena tugas polisi itu kan sebenarnya membuat masyarakat itu harus produktif ya. Harus produktif. Tujuannya itu supaya orang produktif. Supaya orang produktif, maka dia harus aman, harus nyaman, supaya semua bisa berperi kehidupan di sepanjang waktu. Ada yang kerjanya pagi, ada yang kerjanya siang,
ojek online tuh kerja 24 jam. Ada tukang apa, Starling lah apa semuanya gitu ya, pedagang kaki lima semua. Nah, itu kan semuanya harus aman. Nah, bagaimana Polres Jakarta Pusat di tengah juga tugas-tugas lainnya, ini juga kami pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat juga kami harus lakukan dengan berbagai pola-pola preemptif, preventif, bahkan sampai dengan penegakan hukum yang harus kami lakukan. Itu tapi di media sosial tuh banyak tawuran di kawasan-kawasan tertentu Pak di Jakarta Pusat. Itu Ya. pelakunya warga situ atau orang luar Pak? Secara umum yang sudah kami lakukan penegakan hukum gitu ya, itu juga ada andil dari warga sekitar gitu ya. Berapa kali tetanggaan, antar RW lah, mungkin ada antar kelurahan atau antar kecamatan. Namun demikian ada juga memang sengaja nih orang dari luar gitu ya, kemudian dia ingin menikmati kawasan Monas, naik motor rame-rame, nanti sampai suatu daerah ada gesekan gitu. Ada gesekan dengan pemuda sekitar, bot di situ gitu nanti. Sehingga kecepatan kami untuk bisa merespon laporan masyarakat, bisa membubarkan dan sebagainya, itu juga menentukan. Sekali lain bahwa kami setiap kejadian kami berkomitmen bahwa tidak boleh ada kekerasan di Jakarta Pusat ini. Jadi kalau ada tawuran dan sebagainya, tentunya kita juga akan konsisten untuk melakukan penyelidikan, pengungkapan gitu ya. Termasuk juga tes urin, kalau memang dia tidak ada korban kita tes urin. Dan rata-rata memang kemarin makan narkoba. Itu juga jadi masalah juga gitu ya. Beberapa pelaku kekerasan yang kami tangkap ini, kami tes urin positif, atau positif dia sabu, atau positif dia ganja, positif apa semua, sehingga perilakunya agresif. Alasan pakai narkoba supaya apa itu Pak Kapolres? Kalau alasan tuh saya pikir banyak ya, bisa dia karena pengaruh pergaulan dan lain-lain gitu. Tapi kan ada peer group yang pergaulan itu akhirnya terbawa dalam situasi seperti itu. Gitu. Nah itu juga jadi tantangan kita. Tapi alhamdulillah saya tidak sendirian tentunya, bersama Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kajari, gitu, Forkopimko, semua sinergi gitu. Semua permasalahan termasuk kejahatan itu permasalahan sosial gitu. Itu ditangani secara sinergi dengan semua stakeholder, sehingga kita berharap bahwa langkah-langkah yang diambil itu benar-benar bisa tepat. Ya, bisa tepat dan semua fungsi kita gerakkan. Ingat ya bahwa yang kita perang ini kan sifat jahatnya. Sifat jahatnya, sehingga ketika kita melakukan pengungkapan, penangkapan, itu sifat jahatnya dari pelaku itu bisa kita hilangkan, bukan orangnya. Gitu ya. Pelakunya kita bisa hilangkan, termasuk juga bisa menjadi pelajaran, bisa jadi efek deteren bagi pihak masyarakat lain yang memang masih ingin gitu ya, untuk bisa untuk melakukan tawuran dan sebagainya. Usaha kita secara preemptif rasanya juga tidak henti ya. Kita ada Police Goes to School, kita masuk ke sekolah-sekolah. Kita ingin proaktif gitu. Kita ingin menjadi mitra keluarga dalam setiap beberapa kali kegiatan Jumat Curhat yang saya laksanakan, menerima masukan dari masyarakat, dari FKDM, dari Lurah, RT, RW gitu. Kita sepakat bahwa jadikan polisi ini sebagai mitra keluarga, mitra sekolah. Jadi jangan nunggu anak ini kemudian bermasalah secara hukum, baru kemudian polisi turun. Gitu. Nah, ini harus budaya untuk bisa melibatkan kami, gitu ya, sebagai sarana untuk membantu para orang tua, para sekolah bisa menjaga komunitas anak pelajar itu bergaul yang sehat. Gitu ya, dengan tes urin, dengan semuanya gitu. Ya alhamdulillah kita terus lakukan ya. Sampai kemarin juga beberapa warga secara sukarela menyerahkan senjata tajam. Artinya mulailah timbul kesadaran gitu ya, kesadaran bagi masyarakat untuk bisa mencegah kekerasan. Pak Kapolres kan juga ada program Jumat Curhat ya. Itu udah berapa orang yang curhat tuh Pak Kapolres? Jadi kalau hari Jumat pas tidak ada kegiatan yang aksi-aksi besar gitu ya. Jumat ya? Atau... Ya, biasanya sebelum. Jadi Jumat Curhat Plus itu kami gabungkan, ada
ada stan-stan yang dibangun oleh satuan di Polres ya, ada narkoba, memberikan edukasi Itu di mana tentang Pak lokasinya? itu di tempat kami lokasi Jumat curhat. Oh enggak, Kemarin tuh di Menteng, di ah, Kelurahan Kebon oh Siri, muter ya? muter ya Ah, setiap minggu kita di wilayah mana nanti kita datang gitu seperti kemarin kita sudah mulai. Jadi eh, narkoba buka standnya nanti hmm, apa sih biar orang tahu ini namanya sabu, ini namanya apa efek dan hmm, sebagainya. Kemudian dari jajaran reserse juga membuka stand juga menjelaskan apa itu KDRT, apa itu Undang-Undang hmm, Perlindungan Anak, apa batasannya dan sebagainya gitu. Itu hmm, kan perlu, termasuk juga terkait dengan bagaimana tentang aman bertransaksi di dunia maya dan sebagainya hmm, gitu ya. Termasuk juga ada bakti kesehatan hmm, dan itu diawali dengan jajaran Bimas yang kerja bakti, bersihin masjid atau tempat ibadah di sekitar lokasi tersebut. Itu hmm, tentunya itu untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga tidak ada barier ya, tidak ada barier antara polisi dan masyarakat. Apa kebutuhan dari masyarakat itu yang kita kita coba penuhi dalam skala-skala prioritas. biasanya mereka itu curhat soal apa sih Pak Ya Kapolres? rata-rata yang sederhana ya, rata-rata sih tentang kenakalan remaja, tentang narkoba. Artinya Hmm, itulah potret permasalahan warga terkait tugas-tugas kepolisian ya. Ingin polisi itu hadir hmm, untuk bisa menuntaskan masalah-masalah tersebut. hmm, Nah, kembali itu kan tidak bisa, tentu butuh dukungan semua masyarakat gitu. iya, Tidak bisa juga polisi hanya berdiri sendiri gitu ya. hmm, Kita bersama masyarakat, FKDM, lurah, RT semuanya ya. Saya bilang kalau memang ada indikasi seperti itu ya laporkan saja hmm. gitu ya. Kalau ada anak-anak kan biasanya ada nih anak-anak yang menurut saya energinya berlebih gitu ya. Kan sebenarnya bagus sih gitu. Tapi nggak tersalurkan, Nah, ya. gitu. Jadi misalnya ada bilang, ayo kita apa? Ikut semuanya. Ini apa? Ah, Ikut semua ah, gitu. Kalau itu arahnya positif sih oke. hmm, Tapi kalau di arahnya negatif ya libatkan kami saja. Kita juga punya metode sendiri gitu ya. Para Babin Kaptipmas saya itu punya metode sendiri bagaimana sambang terhadap keluarga dan sebagainya. Jadi hmm. memang tugas-tugas itu beriringan. Jadi penegakan hukumnya jalan, preventifnya jalan, preventifnya pun jalan. Ini setiap rata-rata hampir setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali jajaran patroli saya tuh nangkepin juga. Ada bawa Oh ya, sajam, bawa apa, tengah tangkap basah tuh ya. jalan, gitu ya. Hmm. Mau tawuran. Nah itu menurut saya berbagai upaya yang kita lakukan untuk bisa memenuhi harapan masyarakat. Itu biasanya mereka ada keinginan untuk tawuran. Lalu yang tadi Pak Kapolres sebut anak yang energinya berlebih lah dalam tanda petik. Itu latar belakangnya apa sih? Ekonomi, tidak ada kegiatan, atau kurang perhatian dari orang tua? Dari pengalaman Pak Kapolres, Pak, Kalau menurut melihatnya. saya ya, ketika saya Kapolsek di Gambir, Kapolsek di Pademangan, Hmm. Kapolsek di Serpong gitu, Hmm. saya kan 4 kali di Kapolsek gitu. Jadi saya mencoba memotret gitu ya beberapa kasuistis dari berbagai wilayah tersebut. Memang rata-rata karena pergaulannya. Hampir Pergaulan. karena pergaulan, kemudian kedua penguasaan orang tua. Selalu saya sampaikan bahwa Secara ekonomi mereka sulit nggak? gini, hubungannya sama ekonomi begini. Maksud Ah, saya mungkin kita ini generasi yang mungkin beruntung ya. ah, Artinya saya bisa ketemu dengan orang tua saya itu sore itu udah bisa ketemu hmm, dengan ibu saya atau dengan bapak saya ya, gitu ya. hmm, Ketemu. Dan saya ingat zaman-zaman kecil saya itu rasanya tetangga saya itu kayak orang tua saya semua gitu. akrab ya. Jadi Hmm, ini anak siapa tuh kita mengenal gitu. hmm, Kadang-kadang kita kalau sore itu masih keluyuran main itu yang negur saya gitu ya, yang ingetin saya tuh banyak gitu. hmm, Orang tua tuh semua punya kepedulian yang tinggi terhadap ininya gitu, terhadap anak-anak dalam satu kumpulan gitu ya, hmm, RT atau RW dan sebagainya. Tetapi ternyata kan kebutuhan hidup zaman sekarang kan mengharuskan kedua orang tua bekerja hmm. gitu ya, bekerja sehingga beberapa anak-anak yang sempat kita ketemu, sempat kita lakukan penegakan hukum itu mereka dididiknya tuh di jalanan, Malah bukan di orang jalan tua ya. camp. Beberapa kemarin juga ada Ah, kita tes urin anak yang positif, dia bilang, oh selama ini nggak pernah cerita, ngobrol, ada kita tanya waktu ketemu quality time bersama anak dan sebagainya gitu. Artinya ah,
nilai-nilai keluarga itu menjadi sangat penting membentuk karakter anak. Kalau dia belajar di jalanan otomatis kalau di jalanan itu menerima hal-hal yang baik, tentu dia menjadi baik gitu. Tapi kalau di jalanan dia menerima hal-hal yang negatif, kemudian tidak dinetralisir oleh orang tua di rumah, tentunya itu akan mempengaruhi sifat perilakunya. Itu yang saya coba temuin ya. Itu kalau misalnya faktor ekonomi tadi itu orang tua harus bekerja. Nah sekarang bagaimana? Pertanyaannya bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa paham gitu, bisa paham, terus warga bisa ngerti. Kembali ada peranata-peranata sosial, RT, RW ya, gitu. Terus ada yang dituakan sebagai. Bayangkan di sini ada RT, RW kalau ngingetin besok bannya kempes. Maksudnya apa tuh? Jadi warga anak-anak situ kalau saking nakalnya gitu ya, itu ya, dihubungin sampai Kapolsek. Itu kalau ditegur sama ini nanti dijahilin. Oh berani mereka ya? Berani, betul. Gitu. Artinya nilai-nilai itu sepikirnya ada yang salah gitu ya. Nah sehingga kita harus bergandengan nih RT, RW, KDM, semua tokoh pemuda, tokoh masyarakat gitu ya, untuk bisa menjalin gitu. Di tengah suasana Jakarta Pusat ini kan heterogen ya. Rata-rata RT, RW itu penduduk asli sama penduduk pendatangnya mungkin ya 70-30 lah. Tempat kos-kosan, tempat karyawan dan sebagainya mungkin tidak hafal gitu, tidak hafal semuanya gitu. Nah itu juga menurut saya juga turut membawa variabel ya, bagaimana membentuk karakter. Tetapi walaupun di suasana begitu, kalau orang tuanya peduli, orang tuanya memberikan menanamkan nilai-nilai yang baik juga, saya pikir anak-anak kita juga bisa tumbuh sehat. Jadi kurang perhatian orang tua itu bisa berimpact ke sikap anak yang bisa menjadi liar. Perhatian juga tentunya bukan cuma perhatian ya. Kalau cuma sekedar memenuhi kebutuhan hidup itu kan juga perhatian. Tetapi kan menanamkan nilai beda loh. Iya. Menanamkan nilai itu kan ada nilai keluarga yang nilai positif yang harus diturunkan. Artinya kan ada yang dia harus sampaikan, harus lurus dan itu kan harus konsisten ya menyampaikan kepada anak supaya dia bisa. Jakarta Pusat ini kan secara demografi kalau saya lihat ya agak unik ya. Ada satu daerah yang kawasan penduduknya itu menengah ke atas, Menteng lah sebutan. Menteng itu kan mayoritas penduduknya menengah ke atas. Bahkan banyak orang yang secara ekonomi mampu lah di sana. Tapi ada daerah yang memang secara ekonomi ya agak ke bawah gitu. Tantangan nggak buat Pak Tio dalam menjaga keamanan? Pada dasarnya prinsip tugas polisi itu kan 3 ya. Undang-undang mengatur tugas kami itu 3. Pertama adalah memelihara Kamtipmas. Yang kedua adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Yang ketiga adalah menegakkan hukum. Gitu. Nah, itu dihadapkan dengan 3 caranya, yaitu preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Nah, dengan karakteristik yang katakanlah di Menteng ya, itu hampir sebagian ya tidak semuanya sih, kan juga Menteng juga ada yang lokasinya gitu. Kalau yang utamanya di Penogoro sebagai itu rumah-rumah duta besar, rumah pejabat negara dan sebagainya gitu. Dengan mungkin beberapa daerah lain itu juga polanya saya pikir harus berbeda. Ya. Pola pendekatan di kawasan urban gitu ya, saya urban yang padat gitu ya, seperti di Johar Baru itu kan urban itu ya. Satu rumah bisa berapa puluh orang itu isinya Pak? Dulu saya pertama kali Jakarta Pusat saya cukup kaget gitu, ada anak kecil ketabrak kereta jam 3 pagi gitu. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi, saya kan waktu itu jadi pawas gitu. Saya mikir kok jam 3 pagi ada anak main sepeda gitu ya, jam 3 pagi main sepeda gitu. Saya cek TKP gitu. Oh memang ada yang tidurnya bergantian dan sebagainya. Nah, itu pola-pola itu juga harus dilakukan secara lebih detail ya oleh para Babin Kamtipmas saya, bisa terjadi komunikasi yang baik sehingga bagaimana menghangatkan gitu ya, menghangatkan warga itu untuk sama-sama bisa menjaga gitu ya, keamanan, ketertiban, terus bisa mencegah dari perilaku-perilaku warganya yang negatif. Nah, itu polanya. Kalau di kawasan yang lainnya seperti di Menteng gitu ya, yang rumah-rumah orang berada itu
kita rata-rata mereka juga hanya rumahnya. Gitu. Orangnya nggak di Orangnya situ. kan juga kadang-kadang tidak di situ dan sebagainya. Oh. Sehingga memang harus lebih intens ya, Hmm. karena urban itu lebih intens Hmm. dan kita juga lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat untuk bisa mencegah tadi, gitu ya, mencegah jangan sampai terjadi kejahatan dan sebagainya, gitu. Dan di arah saya ini memang kami beberapa program kami yaitu salah satunya ya kita harus sambang kepada masyarakat, mengunjungi masyarakat, termasuk juga para korban-korban kejahatan juga kita kunjungi. Artinya tidak menunggu mereka membuat laporan. Tidak, ya artinya kita lebih proaktif ya, proaktif gitu. Johar Baru, Menteng Tenggulun juga Jakpus ya? Jakarta Pusat. Kenapa? Sering tawuran sih Pak? Atau sekarang Ya itu tadi menurun? sudah saya jelaskan tadi ya bagaimana situasinya dan tentunya kita juga karena itu perbatasan ya, gitu ya. Kadang-kadang kan Tenggulun itu dengan Tebet, dengan Setiabudi Jakarta Timur gitu juga ya. dekat. Nggak cuma itu di sini, ada juga di Gambir, kadang-kadang sama Tambora, sama Tanjung Duren gitu. Nah itu juga saya mengharuskan para kapolsek saya untuk berkomunikasi dengan polsek-polsek tetangga, polsek di luar wilayah Jakarta Polres Pusat lain gitu ya, ngobrol gitu perbatasan-perbatasan itu, supaya ada kesamaan pola patroli, ada kesamaan pola penanganan, sehingga setiap ada kejadian itu menjadi progresif untuk penanganannya gitu. Jadi kita juga tidak sendiri gitu. Tapi masalah-masalah tawuran dan masalah-masalah sosial lainnya di perbatasan itu memang kadang-kadang ini nyerang sini, ini nyerang sana gitu ya. Kadang-kadang singgungan, kadang-kadang sama pihak lain. Kayak kemarin itu ada yang tawuran kelompok lain tapi minjem tempat di wilayah Jakarta Pusat gitu kan. Nah ini juga kita kan harus kerjasama. Itu nggak modal gitu tuh Pak. Ya, itu nggak makanya modal, dia punya tempat tapi kenapa punya di tempat tapi nanti janjiannya di Jakarta Pusat gitu, tawurannya. Padahal bukan gitu. warga Padahal Jakpus bukan ya? warga Jakarta Pusat gitu. Nah kadang-kadang koordinasi itu nanti memancing warga lainnya. Nah itu kan perlu pola kesamaan ya, kesamaan. Saya juga hubungi Kapolresnya gitu, bagaimana supaya di perbatasan itu ada pola yang sama dalam penanganan pakai tawuran dan sebagainya. Pak, bicara Jakarta Pusat itu kan pusat kegiatan ya. Artinya banyak konser-konser musik di sini, pertandingan-pertandingan olahraga di sini. Terus kalau minggu CFD, orang dari luar Jakarta datang CFD di Jakarta Pusat, HI Tamrin. Tantangannya gimana tuh Pak Tio? Tantangannya kami harus mengatur manajemen energinya anggota. Oh ya? Manajemen energi di anggota itu kan kita harus menjaga tingkat stres anggota itu harus selalu dalam kadar yang normal. Bisa dibayangkan Senin sampai Jumat mereka pengamanan aksi unjuk rasa, kadang Sabtu itu kita pengamanan konser, dapat bonus pengamanan sepak bola gitu. Artinya hampir 7 hari ini kita full gitu ya dalam berbagai penanganan kegiatan masyarakat. Nah ini juga menjadikan tantangan kita memberikan pengamanan juga agar tetap aman, dan setiap pengamanan itu kan walaupun judulnya konser, sama konsernya tetapi kan pola pengamanannya beda. Beda-beda. Bandnya yang datang gitu ya, artisnya juga beda-beda Fans gitu. K-pop sama Ada fans ya lain beda sekarang tuh ya. juga ada yang K-pop, yang Korea, yang Jepang, Itu beda-beda atau yang penanganannya. yang ini macam-macam lah. Nah karakteristik konser itu kan orang-orang yang antusias. Orang-orang yang antusias gitu. Tidak jarang juga konser karena saking antusiasnya senengnya akhirnya pun menjadi gegabah gitu ya. Beli tiket palsu kayak kemarin Coldplay gitu ya. Wah dapat tiket lebih murah, gimana caranya udah tutup pun gimana caranya bisa dapat dan sebagainya. Nah itu juga salah satu dimensi ya dalam pelayanan kita terkait dengan konser-konser di Jakarta Pusat. Gitu. Belum lagi juga tidak cuma konser saya pikir ya, sepak bola ataupun juga mungkin Gambir ya, transportasi, event olahraga, macam-macam lah gitu. Semuanya belum lagi event-event kenegaraan yang sifatnya internasional, gitu ya, tamu negara dan sebagainya. Itu kan juga harus kita lakukan pengamanan termasuk CFD. Jadi tingkat bekerja anggota Polres Jakarta Pusat ini mungkin jauh lebih berat daripada Polres lain Pak ya? Iya makanya gitu. Jadi tantangan saya sebagai Kapolres itu adalah mengatur energi gitu. Kapan saya harus menggunakan energi full gitu ya. Kapan mereka harus memberikan kesempatan juga
kepada anggota saya untuk bisa balance ya dengan keluarganya dan sebagainya gitu. Sementara kan Sabtu Minggu kadang-kadang gitu. Jadi kita mengatur itu karena mengatur manajemen energinya anggota itu terkait dengan manajemen stresnya anggota. Manajemen stresnya anggota itu terkait dengan bagaimana perilaku mereka dalam melayani. Iya. Gitu. Kan ya saya pikir manusiawi ya kan bagaimanapun juga polisi kan manusia biasa gitu ya. Tiap hari dengerin suara orang unjuk rasa juga tiap hari kan juga kita kan dengar ada 10 ya 10-10-nya didengerin terus gitu ya. Pernah ini nggak sih stres Pak dengerin orang teriak-teriak gitu? Ya, saya pikir itu bagaimana manajemen masing-masing ya. Saya selalu bilang sama anggota gitu ya. Ya walaupun kita tidak terkait dengan apa yang menjadi tuntutannya, tapi karena kita punya kuping kita kan ngedengerin semua gitu ya. Kadang kita harus menyerap energi negatif yang orang orasi gitu ya. Di tengah percakapan yang kita kadang-kadang berada di tengah mana gitu. Nah, saling ya gitu ngejelekin satu sama lain, saling debat apa dan segala macam. Ya saya pikir itu dinamika masyarakat dan saya harus memastikan bahwa anggota saya selalu siap secara psikis, secara fisik. Secara fisik, ya mungkin tampilan fisiknya sehat-sehat saja, tetapi kan saya harus menghitung gitu ya, menghitung kemampuan daya psikisnya menerima tekanan pekerjaan gitu. Tapi itulah menariknya di Jakarta Pusat gitu. Orang-orang yang ya buktinya saya 4 kali ya gitu. Waktu berjalan cepat gitu ya. Baru tadi pagi saya ngantuk, sekarang udah jam segini gitu, udah sore gitu ya. Kita masih monitor situasi gitu. Itulah tantangan sehingga saya harus mengatur. Makanya membangun suasana kantor dengan suasana kekeluargaan, dengan suasana yang orang harus nyaman bekerja, capek tapi nyaman gitu bekerja gitu ya. Sehingga bagaimana pola-pola leadership oleh para kasat, para kabak saya, para kapolsek saya gitu. Itu akan mempengaruhi pola-pola anggota saya dalam menghadapi masyarakat. Oke. Pak Tio, pemilu 2024 tinggal hitungan hari ya? Hari pencoblosan. Ya. Ada fokus titik pengamanan Pak di Jakarta Pusat? Atau seperti biasa atau ada yang ditingkatkan di titik-titik tertentu? Semua objek terkait dengan pemilu itu cuma Bawaslu provinsi yang tidak di Jakarta Pusat. KPU RI, Bawaslu RI, KPU Jakarta. Kalau Bawaslunya kan di Jakarta Timur ya, di Cawang kalau tidak salah. Bawaslu KPU Kota Jakarta Pusat dan Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Itu kan yang objek utama gitu. Belum lagi nanti pada hari hanya kami harus mengatur, memanage, mengamankan sekitar 3.000 sekian TPS ya di Jakarta Pusat juga gitu ya. Nah itu tantangan sehingga semua objek-objek itu gitu ya kami harus memastikan bahwa kegiatan bisa berjalan dengan aman dan lancar gitu. Terutama juga nanti pada tanggal 14 kan ketika masyarakat semua berbondong-bondong ke TPS dan semuanya. Nah itu juga kami Polsek ya, Polres gitu ya dengan berbagai BKO dari Polda, kita harus memastikan bahwa semua TPS itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tidak boleh ada kesalahan dalam penanganan gitu ya. Saya selalu menekankan kepada anggota saya bagaimana netralitas itu harus dijaga dan yang tidak jadi kewenangannya jangan gitu ya. Pintar menjaga diri ya. Gitu. Artinya nanti ada perselisihan di TPS, peran-peran dari PPS, ada Bawaslu kecamatan, gitu, ada Panwas, ada semuanya. Nah itu harus dikedepankan. Jangan sampai nanti niatnya baik, tapi salah gitu, bukan menjadi kewenangannya gitu ya. Nah itu tentunya harus terus kita berikan pemahaman kepada seluruh anggota saya agar tepat gitu, proporsional apa yang dilakukan di seluruh kegiatan di Jakarta Pusat ini. Oke. Pak Tio, pesan buat masyarakat? Ada mungkin yang mau disampaikan? Ya tentunya terkait dengan situasi keamanan gitu ya. Saya titip betul agar memulai membangun keamanan itu dari lingkup yang kecil. Dari lingkup keluarga, diri sendiri itu harus selalu nilai-nilai keluarga itu dikedepankan, nilai luhur ya, nilai-nilai baik. Kemudian terkait dengan pemilu, rasanya ini kan pemilu sudah kesekian kalinya, pemilu yang
yang langsung seperti ini. Nah, tentunya juga itu juga harus membawa kedewasaan dalam berpolitik. Itu kan hak setiap orang gitu ya. Kedewasaan dalam berpolitik, berbeda pilihan itu hal yang wajar dan lumrah, namanya demokrasi gitu ya. Itu hal, sehingga tidak disikapi berlebihan dan harus bisa menerima perbedaan. Nah, itu saya titip betul agar semuanya bisa, masyarakat bisa berpolitik secara dewasa, begitu juga para caleg-calegnya, begitu juga para tim sesnya, bagaimana menjalankan politik-politik yang santun tentunya ya, santun tentunya, sehingga setiap pemilu itu harusnya menjadi sebuah pesta yang kita tunggu-tunggu gitu ya, sebuah ajang 5 tahunan yang namanya pesta selayaknya kita bergembira. Bukan suatu hal yang menakutkan dan sebagainya gitu ya. Bukan ajang saling serang. Nah gitu, kita juga ingin, karena residunya itu kan cukup butuh waktu kita untuk mengurainya. Jadi ya pesan saya, mari ya berpolitik secara dewasa. Oke, Pak Tio, terima kasih ya. Oke. Melihara binatang masih, Pak? Masih. Itu kan obat stres ya. Pak Tio ini saya kenal beliau peliharanya banyak, mulai dari ikan, burung, taruh di kantor malah. Oh ya, di kantor ada juga. Taruh di kantor. Salah satu tugas beliau. Iya. Oke, Pak Tio, sehat selalu ya. Oke, terima kasih Mas Kano ya. Oke, sama-sama. Ya, pemirsa, itu dia obrolan saya dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro. Sangat menarik apa yang diceritakan beliau, mulai dari pengalamannya bagaimana ia menjadi seorang polisi, hingga strategi-strategi beliau dalam menekan angka kriminalitas, bahkan menzerokan angka kriminalitas di Ibu Kota Jakarta Pusat. Kita sebagai masyarakat doakan terus, semoga Polri semakin maju, semakin modern, dan bisa terus mengayomi dan melindungi masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman untuk berikan komentar di bawah ya. Kalau mungkin ada salam buat Pak Kapolres atau anggota jajaran Polres Jakarta Pusat, boleh kasih komennya. Lalu diberikan like juga di setiap video kami. Dan ini yang penting nih, di-subscribe terus akun Jurnalis and Content Creator supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat masyarakat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam presisi. Salam presisi. Makasih, Pak Tio.